Tema kali ini mungkin ya, nanti mungkin, ada kaitannya dengan tema sebelumnya yang dari Mbak Gresiana tentang ritme gitu, nanti kita juga akan bahas dari sisi psikologinya. Nah, eee, ya kita sama-sama sebagai orang tua ya, saya juga orang tua, kebetulan saya punya 3 anak, saat ini juga praktek, psikolog walaupun online ya, masih online. Ya, kita sama-sama merasakan bagaimana menjadi orang tua di tengah pandemi seperti ini, gitu. Dan ketika kita berjuang ya, struggling menyeimbangkan di antara semua peran kita sebagai orang tua, mungkin jadi guru juga di rumah, mungkin kita juga sebagai anak ya, kita masih punya orang tua, kita masih jadi menantu gitu dan lain sebagainya ya, banyak sekali peran-peran kita. Nah, itu kita berjuang saat ini bagaimana menyeimbangkan mental dan fisik kita agar tetap sehat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, kalau kita, eee, kita ketahui bersama sebenarnya ya, banyak yang orang-orang mengalami masalah fisik saat ini ya, mungkin dari Covid-nya itu sendiri, mungkin dari ya ada beberapa penyakit-penyakit fisik yang sering kita temui, tapi kadang-kadang kita tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu memperhatikan kesehatan mental. Yang kita kenali seringkali ya yang sudah muncul secara fisik gitu dan itu biasanya nanti ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, sebenarnya kesehatan mental kita tuh sama loh pentingnya sama kesehatan fisik kita dan perlu sama-sama dijaga. Kalau definisi dari WHO, kesehatan itu, holistik ya, keseluruhan dari baik fisik, baik mental ya, dan sosial, kesejahteraan sosial kita. Jadi holistik semuanya. Sehat tuh bukan hanya sehat fisik saja, tapi ya mental dan sosial kita harus sehat juga. Dan, sehat tuh bukan berarti tidak ada penyakit gitu ya. Biasanya kita baru merasakan, merasa seperti sehat gitu kalau misalnya, kita sedang merasakan sakit gitu. Jadi kita membandingkannya ketika kita sakit berarti, kita lagi nggak sehat gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa, eee, mementingkan sekarang kedua-duanya. Ya dengan ada sosialisasi ini saya senang sekali semoga lebih banyak orang yang paham tentang kesehatan mental, seperti itu ya. Nah, oke, ada yang sedang mengalami ini, sedang membantu atau mendampingi anak, belajar di rumah, ada mungkin? Dari sahabat luar biasa yang ada di sini, kebetulan saya juga tadi pagi sudah ya, menemani anak-anak untuk belajar. Ada juga yang seperti ini, mungkin ada ibu bekerja, ibu guru, bapak guru gitu ya, yang bekerja kemudian masih punya anak-anak di rumah yang harus didampingi, sekolahnya juga gitu ya. Mungkin perasaannya seperti apa, boleh juga, disampaikan ya, apa yang, Bapak Ibu rasakan ketika harus bekerja dalam keadaan pandemi seperti ini, ya. Nah, ini perubahan saat pandemi itu yang awal-awal ya, dari awal tahun 2020 sampai sekarang, yang kita rasakan mungkin ada beberapa yang dalam diri ada perubahan pola hidup dan pola pikir ya, berkaitan dengan ritme yang tadi, mungkin ritmenya berubah. Yang biasanya anak-anak pergi sekolah gitu ya, kemudian, kita mungkin ada bapak ibu guru yang bekerja, ke sekolah gitu, yang mengajar. Saat ini nggak bisa, anak-anak tetap ada di rumah gitu, kemudian, kita sebagai orang tua mendampingi anak, belajar di rumah. Kemudian ada gejolak emosi, kadang mood kita lebih naik turun sekarang saat pandemi ini.
Kalau, wajar sekali sih kalau misalnya gejolak emosi ini muncul pada diri kita, terutama ketika menjadi orang tua ya, dan ditambah dengan peran, tugas gitu ya. Tugas kalau, bekerja pasti ada tugas-tugas lainnya yang mungkin tidak bisa kita prediksi, kewajiban-kewajiban lain juga. Apalagi kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau teman kita yang juga, kena Covid ya, dan kemudian harus dirawat dan lain sebagainya, tentu itu, ada penambahan peran, tugas, dan kewajiban, tuh. Kemudian ya tadi membimbing anak sekolah di rumah. Ah, kemudian kalau dari lingkungan, kita bisa perhatikan cara dan pola kerja pun berubah. Biasanya kita kalau keluar rumah nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Ya, harus pakai masker, nggak boleh deket-deketan gitu ya, jaga jarak. Kalau dulu mungkin kita bisa naik angkutan kota, bisa, dempet-dempetan, sekarang nggak bisa lagi. Jadwal hariannya berubah, baik diri kita, di lingkungan kita, keluarga kita, orang lain pun berubah, jadwal harian mereka pun berubah. Ada beberapa orang yang sekarang bekerja sampai larut malam, yang biasanya hanya sampai jam 5 atau jam 6, sekarang karena pandemi seperti ini harus bekerja hingga larut malam. Kemudian ada tambahan tekanan ekonomi ya, masa sekarang masa tambah sulit ya secara ekonomi, jadi banyak orang yang, eee, kesehatan mentalnya juga tidak terjaga. Kemudian lagi PPKM ya, kita sekarang PPKM, kemudian gimana nih kerjanya kok kayak nggak nyaman gitu ya selama PPKM, darurat ini, gitu. Jadi kita sedang mengalami ini semua, ketidakjelasan pola kerja, situasi, dan kondisi saat ini. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan kita bersama, mungkin, kalau ibu atau ayah yang bekerja dua-duanya gitu ya, sulit untuk memisahkan waktu. Ketika kita perlu bekerja dan waktu untuk pribadi, untuk diri kita sendiri gitu ya, maupun untuk anak-anak kita, ya. Mungkin ada yang merasa capek ya, karena harus ngajar, kemudian juga kita punya anak sendiri gitu ya, wajar sekali. Kemudian banyak interupsi. Mungkin kalau rumah kita besar gitu ya, nyaman, ada ruangan masing-masing, itu, lebih mudah. Tapi kalau kita dalam satu ruangan, rumah yang tidak terlalu besar, mungkin, anak-anak pun belajar di situ, kita juga bekerja di situ, mungkin, makan di situ dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ada banyak interupsi yang kita alami, gitu ya. Ada juga yang merasa kesepian. Kalau kita biasanya kalau ke sekolah gitu ya, atau kita bekerja, kita bertemu dengan teman-teman kita gitu ya, bisa ngobrol, bisa makan bareng gitu ya. Mungkin sekarang enggak, ya jadi kesepian dan interaksinya terbatas. Mungkin ini, ditambah lagi dengan masalah yang muncul selama pandemi ini. Ada beberapa masalah yang muncul, yaitu masalah komunikasi, baik dengan anggota keluarga kita sendiri, dengan mungkin pasangan, dengan anak-anak gitu ya, dengan ditambah juga mungkin di luar anggota keluarga, mungkin ya dengan teman kita, dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Ada keterbatasan teknologi ya, kadang-kadang kita namanya, gaptek. Apa sih itu maksudnya? Ya, jadi kita dipaksa untuk belajar, teknologi baru selama pandemi ini. Yang biasanya dulu nggak pernah pakai, internet gitu, sekarang kita harus dipaksa untuk belajar dengan internet dan komputer, setiap hari. Dan ini mengakibatkan, beberapa orang atau beberapa keluarga akhirnya sulit untuk mempertahankan kebiasaan hidup sehatnya. Yang biasanya kalau anak sekolah kita masih ada waktu sendiri ya untuk
mungkin bisa melakukan apa sendiri gitu, ya sekedar menikmati beberapa jam untuk sendiri, kita melakukan hobi kita, sekarang nggak bisa, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada, hal-hal atau kebiasaan yang hidup sehat yang lainnya, misalnya dulu kita bisa olahraga di luar gitu ya, sekarang mungkin masih bisa, cuma terbatas. Akhirnya kita harus olahraga di rumah, misalnya seperti itu. Akhirnya ini bisa menjadi memicu masalah kesehatan mental dan yang sering saya tangani sehari-hari, setiap hari, ini adalah masalah stres dan cemas ketika pandemi, tuh, ya. Nah, makanya saya ingin mengajak, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang luar biasa ini, sekarang saya minta waktu sedikit saja, sekitar 1 menit lah. Kenali apa yang kita pikirkan, kenali apa yang kita rasakan saat ini, dan kenali apa sumber persoalannya, ya. Silahkan saya beri waktu 1 menit untuk mengenali diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa sih masalah kita saat ini? Oke, baik sambil kita lanjut, sambil kalau ada yang memang ingin membagikan apa yang sudah didapat, boleh di-share, boleh dituliskan apa yang lagi dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang jadi masalah kita saat ini. Tadi mungkin sudah ada beberapa ya. Nah, sekarang saya tanya ya, sahabat luar biasa, ya. Saat ini adakah yang sedang mengalami ini, mudah lupa, sulit konsentrasi, sering berpikiran negatif? Adakah yang merasakan ini? Ini dari sisi kognitif ya, dan kemudian ada sisi emosinya, mood-nya mudah berubah, mudah marah, kesepian, merasa tidak berharga, ini dari sisi emosi. Kemudian dari fisik kita bisa rasakan ya, di bagian leher, kepala kita merasa tegang ya, mungkin ada yang merasa mengalami diare ya, diare, pusing, mual, detak jantung yang meningkat gitu ya. Kalau perilaku bisa kita lihat makannya lebih banyak dari biasanya atau bahkan lebih sedikit. Tidurnya terlalu banyak atau bahkan tidurnya terlalu sedikit dan kadang-kadang menarik diri. Ya, kalau mengkonsumsi rokok dan kopi itu biasanya lebih banyak. Nah, oke, ada yang mengalami hal yang sama ya. Oke, next ya. Itu yang disebut dengan stres. Ya, stres itu suatu kondisi di mana, kita mengalami tuntutan yang begitu banyak atau tekanan yang begitu banyak, yang melebihi kemampuan kita atau sumber daya kita sebagai individu, itu yang akhirnya membuat kita tidak nyaman. Nah, itu disebut dengan stres, imbalance ya, jadi tidak, seimbang ya antara, orang memerlukan kita ya, gitu, dibandingkan dengan kemampuan kita untuk, melayani dalam, tanda kutip ya, kemampuan kita untuk mengerjakan itu, ya. Mungkin ada beberapa yang sedang mengalami ini ya,
Yang tadi sudah ada beberapa yang oke, ada yang mengalami ini ya berarti ya? Oke. Nah, kita cerita sedikit sumber stres tuh ada beberapa, ada keluarga, anak, pasangan, ya, mungkin dari luar keluarga kita, lingkungan sosial, kerja, kerjaan, perubahan dan adaptasi, fisik, emosi, dan gaya hidup. Emosi tuh naik turun mood-nya. Pagi oke, siang nanti gampang marah, contohnya kayak gitu. Secara fisik tadi kita udah bahas, perubahan dan adaptasi yaitu tadinya nggak ada PPKM sudah turun, kemudian, jadi PPKM itu kan perubahan juga ya, perubahan dan adaptasi lagi kita. Gaya hidup juga berubah, gitu ya. Nah, ini yang kita rasakan saat ini mungkin. Syok, ya, denial, frustasi, depresi, kemudian ya mungkin kita lagi mengalami ini gitu ya kalau misalnya tadi ya ada beberapa yang sudah saya baca. Tapi memang kita perlu melalui ini gitu ya, bertahan, struggling gitu ya. Nah, akhirnya kita eksperimen bagaimana cara, untuk bertahan, salah satunya mungkin tadi dengan cara ritme itu, akhirnya kita membuat decision, keputusan dan akhirnya kita bisa mengintegrasikan, begitu ya. Nggak apa-apa, itu wajar sekali ketika terjadi di saat pandemi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap sehat mental fisik? Mungkin ini hanya beberapa tips ya, semoga bisa membantu ya. Pertama memahami diri kita sendiri. Apa yang kita lagi pikirkan, apa yang kita lagi rasakan, tadi yang pertama ya, yang sudah saya minta untuk menghayati gitu ya selama 1 menit, apa yang kita rasakan gitu ya dari, indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di kulit kita gitu ya. Itu perlu kita kenali terlebih dahulu dan perilaku kita juga perlu kita kenali ya. Ya ini, pengenalan terlebih dahulu tadi kita sudah melakukan bersama-sama, kemudian menerima diri dan keadaan. Jadi banyak masalah yang terjadi ketika kita punya fixed mindset ya, ma apa ya, pikiran kita tuh, kaku gitu-gitu aja gitu ya. Yang tanda-tandanya ada yang kita tidak suka menghadapi tantangan, atau menghindari tantangan atau hambatan, kita mudah putus asa, kemudian takut kalau orang lebih sukses, orang lain lebih berhasil gitu ya, itu tanda-tandanya yang fixed mindset. Kemudian ada keinginan untuk terlihat pintar. Tapi tidak ada usaha. Nggak ada usahanya, tidak mau mendapatkan masukan, kemudian juga, apa ya, kita tidak mau meningkatkan kemampuan kita atau pemahaman kita. Berbeda dengan fixed mindset, kita sebutnya adalah growth mindset. Ini yang kita harapkan saat ini. Kita bisa, apa namanya, menghadapi namanya masalah. Mungkin kita bisa menghadapi kegagalan, bahwa gagal itu nggak apa-apa gitu ya, tapi kita berusaha untuk lebih baik lagi, kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, keahlian kita gitu. Kita mencari inspirasi-inspirasi dari, tetangga kita, orang di sekitar kita, it's fine, oke oke banget gitu, nggak masalah. Kemudian, apa namanya, kita juga menerima kalau ada kritik, saran gitu ya, ya saran sih lebih baik ya, saran apa, masukan buat kita mau belajar gitu ya, dan kita mau meningkatkan kemampuan dan keahlian kita. Itu yang kita harapkan saat ini dalam keadaan pandemi ini ya. Dalam keadaan pandemi ini memudahkan kita untuk banyak belajar hal baru, dimudahkan dengan online gitu ya.
kita bisa belajar seperti ini dengan, narasumber-narasumber yang luar biasa yang kalau biasanya kalau tidak pandemi, kita mungkin harus kemana dulu baru bisa ketemu dengan narasumber tersebut. Kalau sekarang enggak, kita bahkan ke Amerika, ke Inggris dan lain sebagainya, kita bisa dengan, eee, online. Jadi ada hal yang memang kita perlu syukuri saat ini ya. Nah ini maksud saya adalah melihat sisi positif dari perubahan. Mungkin ada beberapa yang lebih dekat dengan anaknya, keluarganya gitu ya. Kita bisa, belajar lagi keterampilan baru, bisa bekerja dari rumah. Dulu sebelum pandemi orang pengen kerja di rumah. Sekarang orang dari kerja di rumah, sekarang pengen kerja di luar gitu ya. Ya maksud saya, intinya kita bisa melihat sisi positif pandemi itu saat ini ya, dan mungkin kita juga berkesempatan jadi guru loh, mungkin yang bukan guru ya, orang tua yang biasa seperti saya gitu bisa berkesempatan menjadi guru anak-anak saya. Nah, sebenarnya kita perlu sadari yang membuat bahagia. Ini penelitian ya, dari sebuah penelitian sebenarnya korelasi yang paling besar membuat kita menjadi lebih bahagia adalah optimis. Tadi ada beberapa yang tetap optimis ya, walaupun dalam keadaan pandemi, bersyukur, kemudian, kita masih bekerja itu juga perlu suatu hal yang disyukuri, eee, kemudian kita bisa merasakan emosi-emosi positif, itu juga adalah hal-hal yang bisa membuat kita lebih bahagia. Tetap percaya diri, tetap walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap, percaya diri gitu ya. Kemudian kita masih bisa mendekatkan diri dengan keluarga ya, maksudnya keintiman tuh ada keluarga, mungkin pasangan, dan kita bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, ini adalah self care. Kadang-kadang kita lupa melakukan ini. Kita sibuk bekerja, kita sibuk mengasuh anak dan lain sebagainya, tapi, apa namanya, kita nggak tidak memperhatikan makanan kita, tidak memperhatikan kebutuhan kita untuk sosialisasi dengan orang-orang di luar rumah mungkin, waktu tidur, waktu olahraga, waktu untuk mungkin sedikit mandi ya, waktu untuk mandi, atau ya sudah kadang-kadang tutup aja HP-nya, tutup saja laptopnya, maka kita menikmati waktu sendiri, gitu ya. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan diri. Relaksasi gitu ya, tarik nafas, tahan dulu sebentar 5 detik, baru hembuskan pelan-pelan. Itu sedikit tips supaya kita bisa lebih tenang. Tarik nafasnya kira-kira bisa 10 kali, 15 kali ya, sederhana tapi manfaatnya besar. Kemudian kita bisa berdoa loh. Kita bisa mungkin, bagi yang muslim bisa sholat untuk memberikan jeda pada otak kita kalau kita sudah, sudah banyak pikiran gitu ya, sudah penuh gitu terasa. Itu juga bisa dilakukan dan dari sisi psikologinya kita bisa melakukan mindful. Setelah bernafas yang tadi, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan, kita mindful, sadari. Sadari diri kita, sadari lingkungan kita, tapi tidak memberikan penilaian apapun pada diri maupun dari, lingkungan kita. Jadi benar-benar netral, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, cintai diri sendiri, ada beberapa juga yang bisa kita lakukan di sini. Membuat tujuan hidup. Kita tuh hidup buat apa sih? Contohnya gitu ya. Eee, Misalnya kita jadi orang tua tuh tujuannya buat apa? Atau misalnya kita bekerja menjadi guru atau seperti saya psikolog, tujuan hidupnya buat apa? Gitu. Kemudian turunkan standarnya. Kalau biasanya standarnya harus bersih, standarnya harus makannya habis, standarnya harus begini begitu gitu ya, atau nilai 100 ada berapa pokoknya gimana caranya pandemi nilaimu harus 100 gitu. Nggak bisa, jadi turunkan standarnya dulu, misalnya contohnya gitu ya. Kemudian berikan pujian, hadiah untuk diri sendiri atau mungkin, apa namanya, ya kita bisa membeli coklat gitu ya kalau kita suka coklat atau makanan yang lain atau sedikit hadiah-hadiah yang lain yang kita sukai.
Kemudian syukuri setiap hal baik yang datang, ya. Walaupun mungkin memang pandemi kita di rumah aja, kita perlu bersyukur juga kita masih ada tempat tinggal, masih ada makanan dan lain sebagainya, itu perlu kita syukuri. Kemudian, kalau kita melakukan kesalahan, terima, oke, terima, kita minta maaf, kemudian cari cara untuk memperbaikinya. Dan tidak lupa kita masih boleh loh minta bantuan orang lain, kan kita masih punya keluarga, kita masih punya, teman, tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya dalam mendidik anak itu sebenarnya kita perlu orang sekampung, jadi tidak kita sendiri. Dan nggak apa-apa banget kalau kita ngerasa nggak bisa untuk saat kondisi seperti ini dan kita membutuhkan misalnya ibu kita, keluarga kita untuk membantu kita dalam mendidik anak. It's okay. Kadang-kadang ada yang membutuhkan ART gitu ya, asisten rumah tangga, it's okay gitu. Tidak perlu standarnya ditinggikan, oke. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Graciana bagaimana mengatur waktu, bukan hanya mengatur waktu ya, tapi mengatur ritme dalam keluarga. Mungkin salah satunya adalah membuat jadwal harian, tapi kalaupun tidak, ya kita bisa mengikuti yang tadi ritme, apa yang bisa hal-hal baik apa aja yang sudah ajarkan oleh Mbak Krisana kita bisa terapkan gitu ya. Terutama kalau sebagai orang tua, kita perlu membuat prioritas. Tidak semua hal bisa kita lakukan saat ini, saat pandemi seperti ini, kita nggak bisa mengerjakan semuanya. Kita kan bukan orang, apa, ya kalau misalnya, ibu-ibu berarti bukan super mom gitu ya, yang bisa melakukan semuanya, sendiri. Ya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu drop, "Oh, kayaknya saat ini saya nggak bisa melakukan ini," gitu ya. Kita bisa membuat list, daftar gitu ya, beberapa hal-hal yang memang kita tidak bisa ikuti ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Misalnya dulu mungkin anak-anak les gitu ya, lesnya ini, itu, gitu ya. Nah itu ya kita kalau memang nggak bisa ya diturunkan aja dan itu bukan prioritas. Begitu juga dengan diri kita, kalau ada hal-hal yang tidak terlalu penting saat ini, di-drop saja, apa, kita tidak prioritaskan ya. Kemudian membagi tugas antar anggota keluarga. Ya, seperti tadi kalau misalnya menyapu mungkin anak-anak yang sudah besar ya bisa dibagi tugasnya, kemudian bisa membantu memasak tadi kan, bisa juga mungkin memotong rumput di depan dengan gunting yang aman tentunya kalau buat anak-anak ya. Jadi bisa dibagi tugasnya. Kemudian berlatih dan ketika berlatih tapi lagi mungkin memang mood kita lagi nggak oke saat itu, atau anak-anak mood-nya lagi nggak oke, itu sangat wajar sekali kalau gagal, gitu ya. Oke, nggak masalah gitu. Karena namanya berlatih itu kan pasti ada gagal, ada kesalahan, ada yang, perlu kita evaluasi, nggak masalah, gitu ya. Jadi dilatih, tapi kalaupun gagal ya tetap kita coba lagi. Dan yang terakhir adalah tetap fleksibel gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan, ritme yang tadi itu supaya bisa tetap fleksibel, oke. Nah ini mungkin yang terakhir saya hanya ingin menitipkan pesan, bahwa kalau anak-anak ya kita kan pengen ya anak-anak kita pintar, anak-anak kita bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya ya, apa, ya tapi kalaupun memang lagi nggak bisa, ya anak-anak kita mengikuti target-target tersebut, ya nggak apa-apa, makanya saya bilang prioritas tadi, gitu. Prioritas tadi kita, mana yang perlu kita, lakukan, mana yang tidak, tapi yang perlu kita lakukan sehari-hari adalah peluk, cium, gitu ya, itu kan nggak hal bukan hal yang sulit, gitu ya. Ya, kalau menurut Virginia Satir, pelukan itu diperlukan 4 kali gitu ya, setiap hari untuk bertahan hidup.
8 kali untuk pemeliharaan tubuh dan 12 kali untuk membantu pertumbuhan. Ya, kalau bisa sambil dicium atau sekedar menemani anak untuk ngobrol 10-15 menit, it's okay. Kalaupun memang mereka, apa ya, targetnya hariannya tidak tercapai, ya it's okay, kadang-kadang kita mengalami itu, ya. Dan anak-anak kita juga bukan robot yang mood-nya bisa kita kendalikan. Jadi semoga tips yang terakhir ini, peluk, cium, dan ngobrol itu bisa dilakukan karena itu bukan hal yang sulit dan, tidak membutuhkan waktu yang, lama. Mungkin itu yang bisa saya share sekarang, oke. Baik. Terima Oke, kasih banyak Mbak Awen, Masya Allah luar sama-sama. biasa. Bu, apa benar kalau anak laki-laki itu harus dekat dengan sosok ibu untuk melembutkan perasaannya, dan anak, perempuan harus dekat dengan ayahnya? Nah, silakan Mbak Awen Iya mau menambahkan. iya, sebenarnya sih, apa namanya, nggak ada yang patokan pasti gimana ya, cuma memang kalau kita belajar dari sisi psikologi, kita lebih nanti ke pubertas kali ya. Ketika nanti sudah pubertas gitu, anak laki-laki biasanya kenapa didekatkan dengan bapaknya gitu, karena dia nanti perlu belajar bagaimana menjadi, ya karena ada mimpi basah dan lain sebagainya gitu ya, itu kan harus belajar dari laki-laki gitu. Kemudian, ibu juga mengajarkan lebih dekat ke anak perempuan nanti ketika, menstruasi gitu ya, mengajarkan bagaimana sih menstruasi itu dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih anak di bawah itu, ya tetap dekat dengan dua-duanya gitu. Kita tidak perlu, "Oh nanti kamu harus dekat sama ibu," gitu, enggak juga. Ya saat ini misalnya contohnya, ya saat ini anak-anak saya sama bapaknya juga gitu, nggak ada masalah. Jadi tetap pada usia di bawah pubertas ya memang, dua-duanya tetap berperan. Tapi nanti kalau sudah pubertas, nanti tugas masing-masing, orang tua adalah sesuai dengan jenis kelaminnya untuk mengajarkan, tanggung jawab ya, tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan jenis kelamin itu. Mungkin itu tambahan saya. Ke Mbak Awen ya, ada dari Ibu Rusni Kristina Butar-Butar. Emosi semua orang di sebentar. Emosi semua orang di rumah saya merasa serba salah, sehingga sering timbul emosi satu sama lain. Dibanding sebelum pandemi, komunikasi masih lemah lembut, tapi kini, dikasih emot nih. Bagaimana cara mengatasinya, Bunda? Kayaknya Oke. ini pertanyaan banyak orang nih, Mbak. Pertanyaan di mana-mana. Masalah setiap orang saat Pasti. ini sama, heeh. Iya, jadi Saya mungkin juga karena kita pandemi ya, mungkin karena pandemi kita terbatas geraknya. Kita di rumah aja, orangnya itu-itu aja. geraknya. Lagi gitu ya, Kita misalnya kalau bahasa Jakartanya kan gitu, kamu lagi gitu. Itu kan lama-lama kita jadi apa ya, mungkin ada bosan, mungkin ada jengah gitu ya, mungkin dan emosi negatif yang lain gitu, ditambah dengan mungkin tugas dan kewajiban di luar yang mungkin tiba-tiba dateng gitu ya, ya by online gitu, jadi membuat beberapa orang memang stres tinggi gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa tips yang sudah saya berikan itu bisa dilakukan, kayak olahraga. Olahraga di rumah sekarang bisa ya, olahraga di rumah. Kita bisa, pakai YouTube gitu ya. Kemudian juga, mungkin kita bisa masak bareng, atau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah bareng-bareng. Tapi yang pertama adalah mungkin kalau untuk masalahnya ini Ibu Rusni gitu ya, eee, sepertinya perlu deh cari waktu bareng-bareng ya, kumpulkan semua anggota keluarga untuk ngobrol. Untuk komunikasi, ini masalahnya apa sih? Gitu, supaya bisa saling memahami satu sama lain, gitu. Mungkin itu. baik. Ngobrol, komunikasi, cari penyebabnya gitu ya, Mbak, ya. Wah, luar biasa nih. Pertanyaan banyak orang. Ini ada lagi, ini dari guru nih, dari guru. Jadi ini bisa ditanyakan
bisa dijawab oleh Mbak Awen dan Mbak Grace gitu ya, sebagai seorang psikolog dan seorang orang tua. Bagi kami pendidik, nih guru nih curcol, jadi serba salah. Daring minta dijelaskan dengan detail karena ortu nggak bisa ngajar. Udah gitu, tapi disuruh Google Meet pulsanya banyak, HP-nya dibawa orang tua kerja. Jadi kami harus gimana, Kak? Ini curhatan para guru-guru. Gimana boleh Mbak? Boleh mau Mbak Boleh Grace dulu atau Mbak Grace Wenda dulu, dulu? boleh? Boleh, Mbak boleh. Grace tuh. Silakan. Ya itu kayaknya semuanya begitu ya. Kalau menurut saya sih, saya yakin, Bapak Ibu guru gitu ya, sudah berusaha memberikan apa ya, mungkin apa yang diketahui gitu ya, apa yang sesuai dengan kalau guru kan apalagi kalau di negeri mungkin ada, kurikulum dan lain sebagainya yang perlu diikuti gitu ya. Berarti kan kita mengikuti itu. Mungkin, guru bisa atau pihak sekolah bisa memberikan penawaran gitu. Untuk anak yang seperti ini, kondisi anak pasti beda-beda ya, kondisi anak yang seperti ini, mungkin tugasnya bisa seperti ini gitu, atau, banyaknya tugas bisa seperti ini. Kemudian untuk anak yang seperti ini beda lagi, anak seperti ini beda lagi. Mungkin itu effort-nya lebih besar, tapi untuk beberapa orang tua, ya mungkin seperti, Mbak Grace mungkin lebih mudah seperti itu ya, mungkin, istirahat dulu atau mungkin, tugasnya dikurangi dan lain sebagainya gitu. Jadi, eee, lebih adaptable kali ya, gitu ya, jangan nggak kaku-kaku banget dengan kondisi seperti ini. Ketika kita kaku, itu akan membuat diri kita sendiri maupun, murid gitu ya, murid dan keluarga kita juga stres gitu. Jadi ya kalau bisa dikomunikasikan dengan sekolah gitu, ini seperti apa ya? Apakah bisa dibikin tadi mungkin beberapa, contoh tugas yang berbeda-beda sesuai, anak gitu, atau ya memang kita akhirnya ya kita sudah memberikan yang sebisa mungkin sesuai kemampuan dan, tempat masing-masing, tapi kalau sudah kita menjalankan itu dan kita sudah menjalani itu dengan, baik, mau nggak mau kita cuma bisa ya udah, apapun komentar dari orang tua, apapun, apa, masukan dan lain sebagainya gitu ya, ya udah itu ya masukan aja buat kita gitu. Karena kan kita nggak bisa memuaskan setiap orang ya, itu sih. Baik. Itu kuncinya, kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Tapi gini, Mbak Awen dan, Mbak Grace ya, ini kebetulan sahabat lebesan nih banyaknya pendidik begitu ya. Tapi tidak lepas kemungkinan tadi banyak komen juga, beliau pendidik sekaligus orang tua karena punya anak juga. Jadi double katanya stresnya. Nah, mmm, cuma, tadi kan saya simak dari Mbak Awen, kita mungkin bisa sedikit melakukan yang itu tadi ya, relaksasi, mindfulness itu ya. Kalau misalnya udah stres banget begitu, jangan sampai anak yang jadi korban, betul ya Mbak Wen ya? Tuh banyak cerita-cerita tuh di medsos, eee, Tuh, gurunya stres, orang tuanya stres, anaknya anaknya tambah juga stres. stres gitu, Kak. Aduh Mhm. kasihan banget. Jadi ini PR kita bersama ya, sahabat luar biasa ya. Para pendidik, para praktisi, para orang tua, kita harus cari cara, dan kalau mendengar barusan berarti tugas-tugas yang paling, susah begitu ya. Mhm. Jadi, kita harus cari cara nih gimana tugasnya supaya menyenangkan gitu ya. Mhm, betul. Baik, ini, masih banyak lagi nih, tapi sayang sekali waktunya sedikit. Cuma ada, 1 pertanyaan nih, saya summary dari semua, khususnya mungkin ke Mbak Awen ya, tapi bisa juga Mmm, kalau Mbak Grace ada pengalaman. Ini soal makanan, soal konsumsi, anak dan keluarga, apakah mempengaruhi emosi tidak? Kalau misalnya iya, ada tidak makanan-makanan yang misalnya kita harus hindari begitu? Karena kan maksudnya, itu juga kalau misalnya ada keterkaitan gitu ya, karena kita di rumah terus otomatis makan terus loh. iya, betul. Eee, Silakan barangkali Mbak Grace ada pengalaman atau Mbak Awen, silakan. Oke, saya dulu mungkin ya, oke, Boleh. kalau dari penelitian, saya berlandaskan penelitian ya.
Dan kaitannya dengan kesehatan mental tentu ada beberapa makanan-makanan yang bisa, membuat anak, lebih, apa namanya, energinya lebih banyak gitu ya, mungkin lebih banyak bergerak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada beberapa makanan-makanan yang memang, itu berkaitan langsung dengan kesehatan mental seperti depresi, cemas gitu, itu ada beberapa makanan yang seperti itu ya. Ya kalau, menyebutkan makanannya kita tahulah biasanya apa aja yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu. Karena itu memang sudah diteliti dari kapan gitu ya, dan itu memang sudah terbukti, makanan-makanan yang Jenisnya aja gimana, Mbak Awen? Ini heeh, banyak yang oh nemu nih. bagusnya. Nggak usah nyebutin merek, nggak apa-apa, Oh, nggak jenis usah aja. merek ya, mungkin lebih ke makanan siap saji gitu ya. Itu sudah ada penelitiannya Ah, bahwa ketika, lebih banyak makan siap saji akhirnya, berkaitan dengan depresi dan cemas karena saya berkaitan dengan kesehatan mental ya. Itu yang perlu dilihat apakah kita makan makanan itu, gitu sih, lebih ke situ. Mungkin, apa namanya, ada beberapa hal lagi kayak vitamin, vitamin tuh perlu gitu. Yang setahu saya yang berkaitan dengan, kesehatan mental tuh vitamin B. Tapi mungkin kalau mau bertanya tentang vitamin yang lain bisa tanya ke dokter kali ya. Tapi yang setahu saya vitamin B atau ya mungkin kita, pastikan, kebutuhan vitamin kita tercukupi, mungkin itu. terima kasih. Vitamin B, catat saudara. Habis itu nanti langsung banyak yang salah dong. Endorse. Tapi ya, maksudnya kalau memang, kesehatan mental ini sedang luar biasa sekali di sini, Mbak Awen. Jadi kita perlu banyak informasi.